Ya, selamat pagi saudara pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pagi ini dalam silaturahmi dakwah siraman rohani assalam untuk edisi Jumat 12 hari bulan Juli 2024 ini, ya kita sekedar mengingatkan kembali ya tentang apa sajakah tentang apa sajakah syarat-syarat untuk menjadi imam sholat gitu. Karena belakangan dan yang saya alami sendiri pun ini banyak yang nggak sesuai dengan dalil yang ada gitu loh. Maksudnya dari dalil-dalil yang saya pelajari gitu ya. Oke, kita mulai dulu ya. Ya, pertama banget, syarat paling utama untuk seseorang itu menjadi imam sholat itu adalah yang pertama, yang paling bagus, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya, baik dari segi suaranya ataupun suara itu nanti. Yang paling utama lagi adalah yang tajwidnya bagus, sifatil hurufnya bagus, makhraj hurufnya bagus. Malah ini yang lebih utama, makhraj huruf, tajwid dan sifatil huruf ini yang bagus. Itu yang paling utama. Yang kedua, yang banyak hafal surah maupun ayat di dalam Al-Quran. Syukur-syukur hafal 30 juz, 114 surah, dan 6.000 sekian lebih ayat Al-Quran. Yang berarti kesimpulannya hafal seisi Al-Quranul Karim. Kesimpulannya begitulah, biar sama-sama enak gitu ya. Nah, itu syarat yang paling utama sebenarnya. Ada dua. Syarat utama yang ketiga, dia adalah orang yang paling banyak mengerti, memahami dan menguasai keilmuan di dalam Islam. Keilmuan di dalam Islam. Ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Terutama menguasai Al-Qur'anul Karim. Ya. Para ulama punya beda pendapat itu. Yang keempat, syarat utama yang keempat adalah mereka yang bisa mengerti sampai level memahami mana perkara yang hak, yang betul, yang benar ya, mana perkara yang batil, yang haram, dan mana perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? Samar-samar. Nah, itu udah kata kunci yang paling penting dibandingkan itu semua. Itu syarat utamanya teman-teman. Ada 4 sebenarnya. Kalaupun ada syarat tambahannya seperti yang usianya tua, dia pembesar atau tuan rumah setempat dan sebagainya, itu cuman syarat tambahan saja. Kalau dari pandangan saya itu hanya syarat-syarat tambahan saja gitu loh. Itu bukan syarat utama. Karena paling akhir itu ada lagi syarat-syarat tambahannya. Terutama yang diutamakan yang sudah menikah, diutamakan yang usianya tua, diutamakan yang tuan rumah atau tuan rumah pembesar setempat ya, warga setempat, warga lokalan gitu ya, dan sebagainya. Itu syarat-syarat itu tambahan aja. Tapi kalau memenuhi 4 syarat utama tadi, mau dia tua, mau dia muda, mau dia warga setempat, warga lokalan atau tamu, mau dia sudah menikah atau belum, asal 4 syarat utama yang tadi terpenuhi, Pak, insya Allah
apa insya Allah itu orang itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi imam sholat. Oke, sampai di sini semoga dimengerti dan dipahami. Baik, ya. Tapi belakangan ini saya lihat kok ada banyak banget nih. Makin kesini saya lihat makin banyak orang Islam di Indonesia ini yang kekristen-kristenan. Ngerti gak? Kekristen-kristenan tuh maksudnya kayak ada alirannya, ada ajarannya, atau saya pinjam istilah dari orang Kristen itu ada denomnya. Ada denomnya. Macam-macam gitu loh. Ada yang sudah itu rumah yang dulu pernah saya incer itu. Rumah pojokan. Kalau sudah laku sih alhamdulillah gitu. Kalau sudah nih yang ada mobil Innovanya itu dulu saya sempat incer lah rumah itu. Dalamnya kecil tapi ya syukur alhamdulillah udah laku gitu ya. Karena udah nggak ada lagi pelang dijualnya. Ya syukur sih alhamdulillah kalau sudah laku terjual gitu. Kelihatannya aja besar tapi konon katanya dalamnya kecil. Wallah alam bisa. Nah lanjut ya. Lanjut lagi kita. Nah, belakangan saya mulai prihatin ya. Kok banyak banget ada kayak seperti denom gitu loh. Denominasi atau aliran atau ajaran di umat Islam Indonesia ini. Banyak banget. Jadi seperti kayak apa ya? Kalau saya boleh bilang saya boleh bilang apa jadi semakin terkotak-kotak gitu loh, makin terkotak-kotakan oleh perbedaan itu, padahal sebenarnya kan nggak perlu itu sampai harus terjadi gitu loh. Contoh misalkan dari perkara yang sebenarnya ini perkara sepele gitu loh ya orang ini. Nih misalkan gini, saya kasih contoh. Ini kan bentar lagi masuk waktu sholat subuh kan di Jakarta. Sekitar pukul 4.43 atau 4.44 pagi waktu Indonesia Barat ya di Jakarta. Ya, kalau di daerah lain mungkin ada yang lebih duluan dari Jakarta atau ada yang lebih belakangan dari Jakarta ya. Nah, kalau di Aceh itu jam 5 pagi lewat subuhnya. Hari ini. Nah, ada orang yang ajarannya, alirannya atau denomnya tuh kalau subuh itu kunutan, doa kunut bareng-bareng berjamaah gitu. Doa kunut, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait sampai akhir. Atau kalau ada kondisi tertentu biasanya ditambah dengan kunut nazilah, misalkan seperti itu. Nah, begitu dia Nah, begitu ada orang alirannya, denomnya atau ajarannya kalau subuh tuh nggak kunutan, gitu loh. Subuhnya nggak kunutan, gitu loh. Subuhnya nggak kunutan. Nah, begitu dia mengetahui, oh yang imam sholat ini nggak sealiran, nggak sedenom, nggak sepengajaran atau nggak satu madhab dengan yang itu, udah langsung nggak mau lagi diimamin ya. Cari pokoknya yang imamnya itu satu aliran, satu denom, satu ajaran, satu madhab gitu ya. Kalau yang subuhnya misalkan nggak kunutan, ibaratnya seperti itu. Itu yang saya alami kemarin petang waktu
saya sholat maghrib di musola Al Ikhlas Polsek Pesanggerahan Jaksel ya. Kemarin itu ada tamu ceritanya, mungkin tamu yang lagi namu ke kanitnya atau kepala unitnya, Pak Fahrul namanya. Nah kemarin itu kan harus imam yang rutinnya Pak Ustadz Haji Zainuddin, orang dari Masjid As-Saadah Rawapapan itu kan agak telat datangnya. Beliau baru datang ketika sudah rakaat kedua maghrib itu, ya kan? Karena pikir kami itu beliau nggak datang, padahal datang terlambat, tapi datangnya agak telat gitu. Karena memang nggak ada jeda, mau kutanya tuh nggak ada. Misalkan ada jeda sekitaran berapa menit lah, atau jeda 10, taruhlah 10 menit gitu kan, katakan gitu. 10 menit dari sesudah azan dikumandangin. Kemarin itu maghribnya kalau saya tidak salah jam 5.55 atau 17.55 petang waktu Indonesia Barat ya. Berarti kan kalau kita kasih jeda sekitaran 10 menit ya dari azan itu kan, taruhlah azan last around 2-3 menit. Berarti kan dari 5.58 sampai 6.05 mestinya 18.05 kan kalau mau dihitung 10 menit, atau sebelum 6.05 lah waktu Indonesia Barat. Itu contohnya. Nah oke kan, itu udah oke kan, itu udah oke, itu clear kan. Nah itu nggak ada kemarin. Nah kebetulan ya, saya nih yang sering nge-backup kalau Pak Ustadz Haji Zainuddinnya nggak ada atau terlambat datang. Nah kemarin itu kanitnya malah nyuruh tamunya yang ngimam gitu loh. Tamunya beliau yang ngimam. Taunya kenapa kok bisa begitu ya? Karena kebetulan kanitnya Pak Fahrul ini, ternyata madhabnya, alirannya, ajarannya atau denomnya ini, dia kalau habis sholat berjamaah itu zikirnya sendiri, zikir dan doanya sendiri-sendiri gitu. Dan imamnya pun begitu, dia habis ngimam sholat berjamaah gitu ya, zikir dan doanya tuh nganutnya masing-masing, bukan bareng-bareng. Nah saya ini kan, kalau saya tergantung tempat ya, tapi umumnya yang saya anut, karena saya adalah warga NU, warga Nahdlatul Ulama ya jadinya saya menganut ajaran, aliran atau denom atau madhab, di mana bahwa kita ini habis sholat berjamaah gitu ya, baik yang sholat yang jahar, yang disuarain gitu ya, itu baik itu subuh, maghrib, isya gitu ya, itu zikir dan doanya bareng-bareng berjamaah, maupun sholat yang sihir yang dipelanin bacaannya, yaitu zuhur dan asar gitu ya, itu zikir dan doanya bareng-bareng sama-sama gitu ya. Nah ini ternyata beda ininya. Ternyata itu penyebabnya, karena alirannya beda, denomnya beda, madhabnya beda. Apalagi mohon maaf, setelah saya buat satu konten tentang saya secara pribadi yang tidak terlalu mempersoalkan umat muslim mengucapkan salam antar agama ataupun selamat hari raya kepada umat yang bukan muslim gitu ya, dalam konteks kemanusiaan. Nah mungkin beda aliran, beda pemahaman, beda mazhab, beda denom dengan Pak Suharyanto yang sering ada di musola situ pada waktu zuhur maupun asar tiap weekdays. Nah
mungkin beda ininya. Karena kan beliau kan orangnya kalau saya tafsir mungkin orangnya eksklusif gitu ya. Pokoknya kaku banget gitu. Pokoknya sekali nggak boleh gitu. Fatwa MUI itu bukan satu satu hukum yang final dan binding. Baik, bukan satu hal yang binding dan final. Itu customary, itu mubah, mau ngikut silahkan, mau nggak pun juga nggak apa-apa. Kalau masalah yang terakhir ini viral, saya memilih tidak mengikuti. Kenapa? Karena mencoreng nilai kemanusiaan. That's it, itu aja. Nah, begitu mendapati saya seperti itu, lantas saya nggak dibolehin lagi ngimam di Musola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan. Bentar ya, saya tolak bala dulu. Oke, terakhir karena saya udah mau sampai masjid. Ya, jadi kalau terakhir banget ya. Jadi jangan hanya karena masalah yang begitu-gitu, lantas kita jadi nggak mau sholat gitu. Padahal mah nggak apa-apa. Kalau saran saya lebih baik cari titik persatuannya, bukan sibuk dengan perbedaan. Itu kalau saya. Mau subuhnya kunutan apa enggak, mau nanti di bulan Ramadan, bulan Maret 2025, Maret tahun depan ya, mau kita tarawihnya 11 rakaat kek 23 tarawih plus witir ya, 11 rakaat kek 23 rakaat kek, dan perbedaan-perbedaan lain itu nggak usah dipersoalin harusnya gitu. Nggak usah dipersoalin gitu. Jadi yang lebih penting bersatu daripada beda-beda gitu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.